Well, kita lanjutkan materi kita, teman-teman. Jadi hari ini kita ada di chapter 6 dan di chapter 6 nanti kita akan belajar mengenai kata sifat atau adjective dalam penerapannya di soal structure TOEFL. Oke. Jadi adjective atau kata sifat itu seperti namanya ya. Jadi fungsinya kata sifat itu menjelaskan kata benda. Jadi yang punya sifat itu cuma kata benda, teman-teman. Jadi fungsinya kata sifat itu hanya bisa menjelaskan kata benda. Nah, kemudian kata sifat ini secara urutan itu dibagi menjadi 3 kelompok besar ya. Yang pertama ada namanya determiner, yang kedua ada deskriptif atau epitet, yang ketiga itu noun adjunct. Nah, untuk nama sebenarnya nggak penting ya teman-teman. Cuman yang penting adalah teman-teman paham yang pertama itu jenis kata sifat yang dia itu tidak bisa lepas dengan kata benda. Oke, jadi maksudnya determiner jenis kata sifat yang harus ada kata benda setelahnya. Oke, kemudian nanti beberapa jenis determiner itu juga akan menentukan bentuk kata bendanya. Apakah kata benda itu harus tunggal, apakah harus jamak, apakah harus bisa dihitung, ataukah yang tidak bisa dihitung. Nah, nanti kita akan belajar juga sedikit tentang determiner. Kemudian adjektif yang kedua atau kata sifat yang kedua itu adalah kata sifat yang deskriptif ya atau epitet. Yang mana, bedanya dengan determiner, adjektif jenis ini bisa lepas tanpa kata benda setelahnya. Jadi bisa menempati, tempatnya sendiri di setelah kata kerja, ya teman-teman. Terutama ketika kata kerja itu to be atau teman-temannya to be. Dan yang terakhir yang kedua, adjektif yang jenis deskriptif ini dia tidak merubah bentuk kata bendanya, hanya menambahkan arti saja ya. Dan yang terakhir itu ada noun adjunct atau kata benda tapi fungsinya menjadi kata sifat. Jadi benda tapi menjelaskan benda lain, seperti itu. Nah, kita bahas dulu untuk yang determiner, teman-teman. Jadi jenis kata sifat yang pertama determiner itu ada 6 ya. Yang pertama ada jenis namanya artikel. Artikel ini untuk menentukan apakah benda itu jelas atau tidak. Oke, dan di artikel kita hanya punya 3 anggota yaitu a, an, sama the. Nah, bedanya apa? Bedanya a, an itu nanti benda setelahnya harus tunggal ya, teman-teman. Kalau the itu boleh tunggal, boleh plural, boleh jamak, boleh tunggal, boleh juga yang nggak bisa dihitung. Oke, contohnya misalnya saya pakai kata book, a book. Nah, misalnya kalau an ya yang hurufnya setelahnya a, i, u, e, o. Contohnya seekor semut, an ant, sebuah payung, an umbrella. Seperti jadi setelahnya an itu nanti harus huruf vokal a, i, u, e, o ya. Kemudian kalau the, contohnya ada the book, bukunya satu, the books, bukunya banyak. Oke, the juga bisa untuk kata benda yang nggak bisa dihitung, contohnya air, the water, itu bisa. Tapi kalau an nggak bisa ya teman-teman. Oke, itu tadi jenis artikel. Oke, yang kedua itu ada jenis demonstratif atau caranya kita bilang itu atau ini. Nah, kalau untuk bilang itu kita punya dua vocab ya, yaitu yang pertama that artinya itu, those itu juga artinya itu. Kemudian ada this, ini kalau yang ini artinya ini ya teman-teman. This itu juga ini. Bedanya apa? Bedanya that sama those teman-teman walaupun artinya sama-sama itu, that itu nanti setelahnya bendanya atau kata benda yang dijelaskan itu harus tunggal. Oke, harus tunggal. Bendanya harus satu. Tapi kalau those itu kebalikannya, bendanya harus jamak. Nah, kalau benda yang nggak bisa dihitung itu masuknya di sini, dianggap tunggal seperti itu. Kemudian kalau this sama this sama-sama artinya ini, kalau this itu untuk tunggal ya, sorry teman-teman, untuk tunggal. Nah, kalau yang this yang pakai e itu bacanya i ya teman-teman, itu untuk jamak. Jadi contohnya buku itu, kalau cuma satu ya that book. Buku-buku itu, bukunya banyak berarti those books. Oke, kalau misalkan buku ini itu this book. Nah, tapi kalau buku-buku ini itu these books. Seperti itu. Oke, itu caranya bilang itu dan ini. Kemudian yang berikutnya kita punya possessive adjective atau kata sifat yang menunjukkan kepemilikan. Oke, contohnya ada his, punyanya dia laki-laki. Her, punyanya dia perempuan. Their, itu punyanya mereka. Banyak ya. Kalau it's, itu untuk punyanya dia, tapi dia bukan cewek, bukan cowok. Dan jumlahnya cuma satu.
Oke. Atau kalau teman-teman menemukan ada benda, misalnya nama kota, tapi setelahnya ada tanda petik S. Nah, fix itu adalah jenis adjektif yang posesif ini. Oke, teman-teman, kepemilikan. Contohnya misalnya buku saya, my book. Bukunya Rudy, Rudy's book. Seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, oh ya, sebelum kita ke yang keempat, saya mau nambahin teman-teman, untuk nomor 1 sampai 2, sorry, nomor 1 sampai 3. Jadi 1, 2, 3, yang pertama a and the, kemudian that, those, this sama this, dan yang terakhir yang ketiga ini adalah kepemilikan ini. Kita hanya bisa memilih satu saja yang menjelaskan satu benda. Jadi untuk satu benda yang dijelaskan, kita hanya boleh pilih salah satu aja dari antara ketiga ini. Contoh kalau sudah ada teman-teman jangan masukkan kepemilikan lagi. Gak enak kalau kita bilang his book atau his a book, itu bukan. Gak enak teman-teman. Oke, misalnya the, kita pakai the untuk book, tapi ditambahi sama that, kan gak enak. The that book atau that the book, nanti that-nya jadi bukan ini teman, that-nya nanti artinya bahwa. Itu conjunction, beda ya. Kalau ada that the, fix itu that-nya adalah conjunction atau kata hubung. Oke. Kemudian yang berikutnya kita punya determiner yang keempat, itu menunjukkan urutan atau namanya ordinal atau order ya, menunjukkan sequence atau order atau urutan. Nah, contohnya ada the first. Nah, biasanya ada the ya, teman-teman. Kalau nggak the ya teman-temannya the yang nomor 1 sampai 3 tadi. Misalnya ada our first apa? Our first meeting misalnya, pertemuan pertama kita. Contohnya. Kemudian ada the second yang kedua, the last yang terakhir, the next yang berikutnya, dan seterusnya. Oke. Kemudian yang kelima untuk anggotanya determiner kita punya penanda jumlah atau kardinal ya, untuk menunjukkan quantity atau kuantitas atau jumlah. Contohnya kita punya no, itu artinya sama dengan zero, yaitu tak ada gitu ya atau nol. One itu artinya satu, only hanya, only di sini artinya bukan hanya, only yang adjektif itu artinya adalah satu-satunya, ya. Kemudian ada each artinya setiap, ada two artinya dua, few sedikit, all itu artinya semua, many itu banyak, a number of itu satu kata ya teman-teman, a number of itu satu kata artinya sejumlah, a lot of itu juga satu kata artinya banyak. Kemudian ada most, hampir semua. Most di sini bukan artinya yang paling ya, tapi most di sini artinya adalah hampir semua atau sebagian besar kayak gitu. Kemudian ada enough artinya cukup, some artinya beberapa, much artinya banyak. Nah, bedanya sama many, kalau many itu tadi untuk benda yang bisa dihitung, kalau much untuk benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya waktu. I don't have much time. Saya nggak punya banyak waktu misalnya. Misalnya lagi, saya nggak punya banyak uang. I don't have much money. Misalnya. Tapi kalau many itu untuk bilang banyak yang benda setelahnya adalah jamak. Dan harus jamak ya. Contohnya, I don't have many friends. Temanku nggak banyak seperti itu ya. Kemudian I don't have many problems. Saya nggak punya banyak masalah misalnya seperti itu. Kemudian ada more itu adalah lebih dari. Nah, biasanya more ini ada than-nya, teman-teman. Tapi hati-hati. More than yang penanda jumlah itu setelahnya harus ditambahi angka. Ya, misalnya lebih dari 1.000 orang. Nah, itu more than 1,000 people, atau misalkan lebih dari 500 murid misalnya. More than 500 students misalnya seperti itu. Oke. Dan untuk adjektif yang quantity ini menentukan nanti bentuk benda setelahnya ya. Jadi kalau misalnya ada one, maka bendanya harus tunggal setelahnya yang dijelaskan. Misalnya ada all, kalau benda setelahnya ini bisa dihitung ya harus jamak. Seperti itu. Atau nanti teman-teman juga akan sering ditanyain mengenai perbedaan many sama much di error analysis atau struktur bagian kedua. Nah, untuk error analysis nanti kita bahas di chapter 9 ya. Nah, ini tadi adalah untuk adjektif yang menerangkan jumlah atau namanya kardinal ya. Kemudian yang terakhir itu caranya kita bilang yang lain. Nah, untuk bilang yang lain itu kita pakai other. Tapi other ini punya teman teman-teman, yaitu another dan the other. Nah, beda penggunaannya gimana? Kalau other itu setelahnya harus diikuti benda jamak kalau bisa dihitung. Ya, jadi kalau bendanya bisa dihitung setelahnya harus jamak. Oke.
Nah, kalau another karena di setelahnya ini ada kata an, maka benda setelahnya harus tunggal. Terus kalau bendanya nggak bisa dihitung, jangan pakai n, teman-teman. Kalau bendanya nggak bisa dihitung, kita balik lagi ke other. Karena kata dasar dari yang lain itu adalah other. Ya, jadi kalau bendanya uncountable atau yang nggak bisa dihitung itu, maka pakainya yang other, ya. Nah, kalau the other sama kayak penjelasan di awal tadi penggunaan kata the itu bisa ditambahi jenis kata benda apapun di setelahnya. Jadi dia bisa diikuti tunggal, bisa diikuti jamak, ataupun kata benda yang nggak bisa dihitung. Oke, bedanya hanya kalau the other itu nanti bendanya sudah jelas. Nggak ada yang lain selain benda yang disebutkan itu. Seperti itu. Oke. Nah, itu tadi adalah jenis kata sifat pertama namanya determiner ya, teman-teman. Diingat-ingat, determiner ini adalah jenis kata sifat yang harus ada kata benda setelahnya. Oke. Nah, mungkin kalau nanti teman-teman menemukan ada another, berdiri sendiri nggak ada kata bendanya, nah itu berarti bukan kata sifat tapi kata ganti. Memang gitu kadang teman-teman apa namanya? Dalam bahasa Inggris itu kadang satu kata kelas katanya banyak, tapi tenang aja, pemakaiannya beda-beda kok, seperti itu. Jadi bisa dilihat dari penggunaannya, oh itu adjektif atau kata sifat, oh itu adalah kata ganti atau pronoun seperti itu. Nah, kita lanjut ke adjektif jenis kedua ya, namanya deskriptif atau epithet. Nah, untuk deskriptif atau epithet ini dia tidak menentukan bentuk kata bendanya. Oke. Dan dia juga bisa berdiri sendiri tanpa kata benda. Contoh, misalnya di sini saya punya kata beautiful. Beautiful itu cantik ya. Beautiful, sorry. Beautiful. Nah, beautiful itu bisa kita pakai seperti ini. Rita is a beautiful girl. Nah, itu kalau teman-teman lihat setelah kata beautiful itu ada kata benda girl. Itu boleh. Tapi kita juga bisa. Beautiful itu tanpa girl bisa, tanpa kata benda bisa, teman-teman. Jadinya Rita is beautiful. Nah, itu beautiful itu adalah jenis kata sifat yang kedua ini. Jadi dia bisa berdiri tanpa kata benda dan juga bisa dengan kata benda. Oke. Nah, beda dengan yang dan determiner tadi misalnya the itu nggak bisa kita bilang Rita is the. Rita is a. Itu harus selanjutannya harus ada gitu. Harus ada kata bendanya, apa gitu, the apa seperti itu. Oke, nah untuk yang deskriptif ini atau jenis adjektif yang kedua ini secara urutan itu dibagi menjadi 8. Ya, 8 urutan. Oke, yang pertama ada quality atau karakter bendanya, jadi kualitas atau karakter bendanya. Kemudian yang kedua ada ukuran bendanya. Yang ketiga ada umur atau temperatur. Yang keempat ada participle, nanti kita bahas. Yang kelima ada bentuk. Yang keenam ada color atau warna. Yang ketujuh ada asal atau lokasinya di mana. Yang terakhir itu ada bahan benda itu dibuat dari apa. Nah, untuk mengingatnya gampang aja, teman-teman. Semakin ke belakang itu semakin sempit penjelasannya. Semakin ke depan itu semakin luas. Oke. Nah, kita contohkan satu-satu. Misalnya quality atau karakter itu kualitas atau karakter bendanya misalnya ada kata arid. Arid itu sama kayak dry, artinya kering, teman-teman. Excessive artinya adalah berlebihan. Essential artinya penting. Accurate artinya akurat. Brittle artinya rapuh atau lapuk gitu ya. Distinct artinya berbeda. Oke, kemudian yang kedua ada size, ukuran. Contohnya ada tiny, sangat kecil. Massive, besar. Large itu juga besar. Microscopic itu mikroskopis. Wide itu luas. Tall itu tinggi. Kemudian berikutnya ada age or temperature. Nah, age itu umur, temperature itu suhu. Nah, padahal umur sama suhu kan beda kategori. Kenapa dijadikan satu tempat? Nah, karena age sama temperature ini boleh dibolak-balik, teman-teman. Kalau muncul umur dulu boleh, suhu dulu juga boleh, yang mana terserah ya. Contohnya umur kita punya old, tua, modern itu modern, ancient sama archaic itu kuno, new itu baru, classic itu klasik gitu ya atau tua juga. Kemudian ada warm itu untuk temperature atau suhu ya. Warm itu hangat, cool itu sejuk, cold itu dingin, hot itu panas, humid itu lembab, wet itu basah. Oke.
Lanjut lagi ke kategori berikutnya, participle. Nah, participle itu apa? Participle itu adalah jenis kata sifat yang dibuat dari kata kerja, teman-teman. Untuk menunjukkan apa namanya? Yang dilakukan oleh benda itu. Jadi contohnya participle itu ada dua ya. Ada verb ing sama verb 3. Kalau verb ing nanti artinya aktif, yaitu yang kalau verb 3 itu pasif, artinya yang di atau yang ter. Contohnya ada existing yang berada atau yang ada gitu ya. Operating yang beroperasi. Exasperating yang melelahkan. Fascinating yang menarik. Alternating yang berubah-ubah atau yang berubah gitu ya. Dominating yang mendominasi atau yang menang. Kemudian yang berikutnya verb 3 itu pasif ya. Contohnya ada used yang telah digunakan atau bekas biasanya kita bilangnya. Intended itu artinya yang dimaksudkan, yang dimaksud. Kemudian ada fixed. Itu nah kita biasanya bilang fix itu ya. Fix ya tapi nah itu fix itu sebenarnya ada ed-nya teman-teman. Yang kata sifatnya fixed itu artinya yang sudah pasti gitu, yang sudah ditentukan seperti itu. Kemudian ada published itu yang telah diterbitkan atau yang sudah terbit gitu ya. Kemudian ada required yang diperlukan atau yang dibutuhkan, ada preferred yang lebih disukai dan masih banyak lagi. Oke. Kemudian untuk tambahan, jadi di participle ini terutama yang verb 3 ya, teman-teman. Verb 3 ini tempatnya boleh di sebelumnya kata benda, boleh juga di setelahnya kata benda. Seperti itu. Tapi khusus untuk verb 3 aja ya. Kemudian yang berikutnya ada shape, itu bentuk bendanya. Contohnya ada circle, itu bulat. Ada flat, itu datar atau pipih gitu ya. Round itu bulat juga. Tubular itu tabung. Oval itu oval. Concave itu cekung ya. Kalau cembung convex teman-teman. Kemudian berikutnya ada color, itu ada warna. Contohnya vibrant. Vibrant itu sinonim dari colorful. Jadi banyak warna atau berwarna-warni. Maroon itu merah coklat, merah tua gitu ya. Colorless itu hampir tidak memiliki warna. Opaque itu artinya transparan. Purple itu ungu. Reddish itu kemerahan. Dan masih banyak lagi. Oke. Lanjut ke berikutnya kita punya origin or location. Dari mana benda itu berasal. Contohnya Indian itu dari suku Indian. Spanish dari Spanyol. American dari Amerika. French dari Prancis. British dari Inggris. European dari Eropa. Dan yang terakhir untuk jenis yang deskriptif itu yang paling sempit adalah material, yaitu bahan benda itu. Jadi benda itu dibuatnya dari apa? Contoh, wooden dari kayu, cotton dari kapas, metal dari logam, plastik dari plastik, diamond dari berlian, concrete dari beton ya. Nah, itu tadi adalah jenis adjektif yang kedua, namanya deskriptif. Jadi deskriptif ini hanya menambahkan arti saja, teman-teman. Tidak merubah bentuk kata bendanya. Seperti itu. Beda sama determiner tadi ya. Karena beberapa jenis determiner itu nanti menentukan benda apa yang dia ikuti. Dan jenis kata sifat yang terakhir, itu namanya noun adjunct. Biasanya ada yang nyebutnya noun adjective juga. It's alright, teman-teman. Kenapa? Karena noun adjunct ini dinamai noun adjective karena kata benda ini menjelaskan kata benda lain. Atau harusnya yang menjelaskan kata benda kan kata sifat. Tapi dicuri sama kata benda ini. Makanya disebut noun adjunct. Nah, noun adjunct sendiri itu bisa dibuat dari dua jenis noun. Yang pertama adalah noun murni atau beneran kata benda. Kalau kita cek di kamus memang kelas katanya benda. Dan juga bisa dibuat dari verb ing. Nah, verb ing kalau dirubah jadi benda itu namanya gerund, teman-teman. Oke. Nah, contoh untuk yang noun adjunct atau non adjektif yang dia berupa noun murni itu contohnya ada pencil case, kotak pensil. Nah, kalau kita beli kotak pensil ke toko alat tulis ya, pasti wujudnya bukan pensil, teman-teman. Wujudnya adalah tempatnya itu atau kotaknya itu. Nah, makanya kata pensil di dalam frase kotak pensil itu hanya penjelas saja. Nah, kata benda menjelaskan kata benda lain, itulah yang disebut dengan noun adjunct. Jadi pensil di situ adalah noun adjunct. Shoe store, toko sepatu. Nah, wujudnya toko sepatu itu bukan sepatu, tapi toko. Nah, berarti kata sepatu di frase toko sepatu itu hanya penjelas saja. Namanya non adjunct juga, karena shoe itu sepatu kata benda. Tapi menjelaskan kata benda lain.
Itu fungsinya adjektif sebenarnya. Kemudian ada baby powder, bedak bayi. Nah, kalau kita pergi ke toko beli bedak bayi, nggak mungkin sama bapak penjualnya dikeluarkan bayi ya. Pasti yang dikeluarkan adalah bedak, seperti itu. Nah, contohnya lagi ada coffee shop, that's right. Toko kopi atau cafe gitu ya, atau warung kopi maksud saya. Nah, warung kopi itu wujudnya warung. Entah dia tutup, entah dia buka, nggak mungkin wujudnya kopi gitu ya. Jadi warung kopi itu wujudnya warung. Jadi kata kopi di warung kopi itulah yang disebut dengan noun adjunct. Seperti itu. Banyak sekali teman-teman eh, untuk apa namanya? Noun adjunct ini. Oke, nanti teman-teman boleh berkreasi untuk melatih vocab teman-teman juga kayak gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya, untuk noun adjunct ini juga bisa dibuat dari gerund yang tadi saya sebutkan, verb ing. Tapi fungsinya jadi noun ya. Nah, noun yang dirubah jadi noun yang dibuat dari verb ing atau namanya gerund tadi, dia menempati posisi sebagai kata sifat. Makanya disebut noun adjunct juga. Nah, contohnya adalah drawing pen. Oke, pensil lukis. Kemudian ada running shoes, sepatu lari. Sewing machine, mesin jahit. Nah, kalau kita beli bolpen menggambar, nggak mungkin wujudnya menggambar, pasti wujudnya bolpen ya. Nah, tapi artinya nanti sama dengan pencil case tadi. Pencil case kan kotak pensil. Kotak untuk pensil. Shoe store itu apa namanya? Toko sepatu. Toko untuk sepatu. Baby powder, bedak bayi, bedak untuk bayi. Sama. Drawing pen, pensil gambar itu pensil untuk menggambar. Running shoes, sepatu lari, sepatu untuk berlari. Sewing machine, mesin jahit, mesin untuk menjahit. Misalkan ada praying mat. Praying mat itu sajadah itu. Jadi karpet untuk sholat misalnya gitu. Ada cooking pan, that's right. Apa bahasa Indonesianya itu panci untuk memasak kayak gitu, atau panci masak. Meja makan. Nah, dining table. Oke, ada banyak sekali teman-teman. Nanti silahkan berkreasi juga. Oke. Nah, untuk urutannya, jadi nanti teman-teman nanti di adjektif ini atau sebelumnya kita ke contoh soal, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Nggak ada ya teman-teman. Nah, untuk penerapannya di contoh soal nanti ada beberapa konteks ya. Contohnya yang pertama, kadang kita cuma ditanyain mengenai adjektif aja, contohnya di soal ini ya. Tapi caranya sama teman-teman. Pokoknya kalau teman-teman menemukan soal jenis seperti ini, cari dulu kelengkapan kalimatnya, sentencingnya dulu, yaitu subjek predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang kita cari predikat, di situ ada kata kerja yaitu aroused. Subjeknya adalah social crusade, kata bendanya di crusade-nya ya. Nah, kemudian kalau kita tarik ke belakang lagi, itu nggak ada predikat lagi, nggak ada juga conjunction. Artinya kalimat sudah lengkap, nggak ada masalah dengan sentencing. Berarti masalahnya di phrasing, teman-teman. Oke, kita lihat titik-titik berada di mana. Ternyata titik-titik berada di sebelum kata benda di subjek. Oke, nah berarti itu tempatnya kata sifat. Oke, carikan A, B, C, D yang kata sifat. Nah, kebetulan teman-teman, di pilihan A, B, C, D, kata sifat itu cuma ada satu pilihan. Ada yang masih ingat kira-kira yang mana tadi? Hati-hati, nothing. Nah, seperti biasa ya. Kalau saya untuk mencari eh, yang paling gampang, kita ke kamus. Oke, tolong saya dikasih tahu kalau teman-teman layarnya sudah pindah ke kamus. Sudah. Sudah ya. Nah, teman-teman sekarang kita cari, misalkan teman-teman penasaran dengan kelas kata. Kita cari misalnya kata nothing. Nah, nothing itu ada beberapa kelas kata sebenarnya teman-teman. Di sini kalau ada angkanya seperti ini, berarti ini lebih dari satu kelas kata. Kelas kata pertama, dia adalah kata ganti. Kata ganti itu fungsinya mengganti benda, entah di subjek, entah di objek. Oke. Kemudian yang kedua, nothing itu sebagai keterangan, teman-teman. Oke. Nah, keterangan kita akan bahas besok. Right? Oke, jadi itu bukan adjektif. Kita nggak butuh yang nothing berarti. Berarti jawabannya bukan nothing. Kemudian kita cek lagi. Nah, ada jawaban alfa sama no. Ya, betul teman-teman. Jawabannya adalah yang alfa ya, yang no. No tadi itu masuknya adalah di
ini, di determiner yang menunjukkan jumlah atau namanya tadi adalah, kardinal yang ini, yang quantity teman-teman. Yang pertama sendiri ya, no itu artinya sama dengan zero, nol, tak ada seperti itu. Oke, jadi, sebentar saya hapus dulu, kemudian kita kembali ke situ tadi. Nah, jadi, kata sifat di situ adalah yang alfa, nanti kalau dibaca, "No social crusade aroused Elizabeth Williams' enthusiasm more than the expansion of the educational facilities for immigrants to the United States." Kalau diartikan, tak satu pun perjuangan sosial membangkitkan antusiasme Elizabeth William lebih dari, eee, ekspansi itu, ya ekspansi itu ya atau pengembangan gitu atau perluasan. Jadi perluasan, fasilitas pendidikan bagi para imigran ke Amerika Serikat, oke. Nah kalau kita pilih yang Bravo, nothing tadi, nanti subjeknya double teman-teman, oke. Kalau sudah ada pronoun jangan dimasukkan noun, sedangkan di soal sudah ada noun. Kalau yang Charlie, kata keterangan. Nah, sebenarnya kata keterangan itu bisa menjelaskan subjek itu nggak masalah. Tapi syaratnya dia harus ada determiner dulu. Nah, itu setelahnya not nggak ada determiner, teman-teman. Tiba-tiba langsung nabrak social proof saya, jadi nggak bisa, ya. Kalau yang delta sama kayak yang bravo itu kelas katanya kata ganti. Nggak bisa ya, jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Oke. Kemudian oke dapat ya. Itu latihan soalnya halaman berapa ya, maaf? Sebelumnya mohon maaf saya tidak pakai buku ya, teman-teman. Oh iya, mungkin saya belum sampaikan ya, teman-teman. Saya tidak pakai buku untuk ngajar, kenapa? Karena mungkin kapan hari saya sudah sampaikan kalau, eee, sebelum saya gabung Kingdom dulu, saya kan udah beberapa tahun ngajar di kampus Inggris, teman-teman, dan di mana-mana itu kalau ngajar TOEFL pasti pakai buku yang dipakai teman-teman. Itu memang sudah ketentuan dari, lembaga-lembaga seperti itu. Salah satunya di Kingdom juga. Saya dulu juga dikasih buku tersebut. Nah, tapi saya bilang ke yang punya Kingdom kalau, "Mohon maaf Mister, saya kalau ngajar TOEFL saya nggak pakai buku itu." Saya bilang kalau saya ini nakal gitu ya, maksudnya suka ngerombak, suka apa namanya, suka, sesukanya sendiri maksudnya gitu. Nah, kenapa saya tidak pakai buku itu? Contohnya yang pernah saya sampaikan, buku itu contohnya untuk structure aja itu total skill-nya ada 60. Jadi 60 skill. Kalau saya nggak salah ya, kalau saya masih ingat itu 60-an skill gitu. Sedangkan teman-teman hanya punya waktu 30 detik paling lama untuk mengerjakan satu soal. Bayangkan waktu 30 detik itu untuk menentukan skill 1 sampai skill 60 itu masuk yang mana. Oke, jadi bakalan sangat, menyusahkan, tapi saya punya cara yang lebih cepat. Jadi kita pakai satu cara, ya teman-teman, dengan cara sentencing, kemudian kalau sentencing nggak ada masalah, berarti dengan cara phrasing. Lanjutannya berarti di phrasing, seperti itu. Nah ini kita bahas tentang phrasing yang pertama, jadi di buku nggak ada. Oke. Nah, saran saya teman-teman nanti bikin buku teman-teman sendiri, maksudnya gini, setelah kelas teman-teman boleh apa namanya, melihat rekaman kembali untuk mengambil catatan poin-poin penting kalau teman-teman sudah paham ya. Tapi kalau belum paham saran saya jangan dicatat. Oke, tambah bingung nanti. Jadi pastikan kalau teman-teman belum paham ditanyakan, nanti akan saya jawab sampai teman-teman pokoknya belum paham tanyakan terus gitu ya. Kemudian nanti kalau teman-teman sudah paham baru ditulis, oke. Kalau nggak ditulis trust me teman-teman, bakalan hilang. Dan lebih enak kalau kita belajar, catatan kita sendiri daripada kita dikasih catatan orang lain untuk dibaca dan untuk dipahami. Jadi lebih enak itu kita membaca, apa namanya, catatan kita sendiri, seperti itu. Oke dapat ya? Oke jawabannya yang alfa, kita lanjut ke nomor berikutnya contoh. Jadi tadi ya, jadi kalau teman-teman menemukan ada titik-titik tempatnya sebelum kata benda dan sentencing udah nggak ada masalah, itu adalah tempatnya kata sifat. Oke. Kemudian pola kedua, caranya sama teman-teman cari predikat dulu. Sebentar. Tadi nggak bisa none karena apa ya? Nah, none sama nothing itu kelas katanya sama, itu adalah kata ganti. Kata ganti itu bedanya dengan kata benda. Oke, kata benda itu bisa ditambahkan dengan kata sifat. Misalnya the. The social crusade itu bisa. The crusade, a crusade itu bisa teman-teman. Tapi kalau kata ganti misalnya I, teman-teman nggak akan menemukan ada kata a I atau an I
Itu artinya an eye nanti sebuah mata, bukan eye yang ini ya. Kalau teman-teman mendengar ada orang sana bilang an eye, berarti itu sebuah mata, bukan an eye sebuah saya, bukan. Nah, kenapa kok eye ini nggak bisa pakai an dan didengar pun nggak enak, teman-teman? Karena eye ini bukan kata benda, dia adalah kata ganti. Sedangkan yang bisa ditambahkan dengan kata sifat itu hanya kata benda. Oke, contohnya buku. Buku itu book. Itu bisa ditambahkan dengan the. Oke. Nah, tapi kalau misalnya book ini sudah diganti jadi it, kan kata gantinya benda kan yang selain manusia kalau jumlahnya satu kan it, teman-teman. Itu nggak bisa kita bilang seperti ini. The it itu nggak bisa. Ya, jadi itu bedanya benda sama kata ganti. Nah, terus untuk penempatannya di kalimat, kalau sudah ada kata benda, jangan dimasukkan kata ganti, teman-teman. Kenapa? Karena nanti subjeknya double. Itu nyebutnya pemborosan. Kenapa sering pemborosan kok salah? Nah, contohnya misalnya teman-teman, saya punya dua kalimat. Kalimat pertama berbunyi seperti ini. Wawan adalah teman baik saya. Kalimat kedua berbunyi, Wawan dia adalah teman saya. Teman baik saya. Enak yang mana teman-teman kalimatnya? Wawan adalah teman baik saya atau Wawan dia adalah teman baik saya. Kira-kira enak yang mana kalimatnya? Yang atas ya. Nah, itu adalah alasan kenapa kalau kita sudah memasukkan kata benda jangan dimasukkan kata ganti karena nanti ada informasi yang double, yang boros. Didengar pun nanti nggak efektif. Nah, sedangkan kalau kita belajar akademik English, bukan cuma English ya, bahasa Indonesia pun saya rasa juga sama. Makanya tadi saya artikan juga nggak, kita artikannya juga nggak enak gitu. Jadi kalau kalimat itu didengar nggak enak, nggak efektif, berarti kalimat itu ada yang salah. Seperti itu. Karena kalimat baku itu pasti singkat, padat, dan jelas. Seperti itu. Dapat ya? Yang Bravo juga sama. Bravo itu sama Delta kelas katanya sama-sama kata ganti. Kata ganti itu nggak bisa dimasukkan ke subjek ketika di subjek sudah ada kata benda. Nanti double. Seperti itu, Miss. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi atau mungkin masih bingung? Dapat ya? Oke, kita lanjut ke contoh soal kedua, teman-teman. Nah, tadi pola pertama untuk pertanyaan mengenai adjektif, alright. Sekarang pola kedua, caranya sama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, setelah koma, teman-teman menemukan ada can achieve. Auxiliary verb itu pasti dia adalah predikat. Nah, kemudian di sebelum koma itu sebenarnya ada kata benda greyhound, teman-teman. Sebenarnya ya. Tapi greyhound ini bukan subjek. Kenapa? Nah, ini aturan lagi. Kalau teman-teman menemukan ada subjek predikat dipisah dengan satu koma, itu nggak bisa. Karena subjek dan predikat itu dua informasi di kalimat yang sama-sama penting. Sedangkan satu koma itu untuk menghubungkan, untuk menambahkan info tambahan atau informasi yang bisa kita hapus. Oke, sedangkan dua-duanya ini nggak bisa kita hapus subjek predikat. Nah, artinya greyhound ini bukan subjek, teman-teman. Oke, kita masih kehilangan subjek. Nuser itu kan tetap ada koma nanti kalau kita tambah subjek. Nah, teman-teman subjek predikat itu nggak bisa dipisah dengan satu koma. Tapi kalau dua koma itu malah boleh. Ya. Nah, nanti informasi yang diapit oleh dua koma itu kita menyebutnya adalah apositif. Itu bisa dihapus. Oke, contohnya gini, misalnya ada kalimat berbunyi seperti ini, bahasa Indonesia aja ya. Misalnya Bapak Presiden kita saat ini, Presiden kita saat ini, koma, Bapak Joko Widodo, koma, berkunjung ke kotaku kemarin. Nah, itu Bapak Joko Widodo itu hanya informasi tambahan aja. Jadi kalau kita hapus nggak apa-apa. Oke, jadi kita bisa bilang Bapak Presiden kita saat ini, Bapak Joko Widodo, berkunjung ke kotaku kemarin. Nah, itu dihapus juga nggak apa-apa. Jadinya Bapak Presiden kita saat ini berkunjung ke kotaku kemarin. Nah, informasi yang diapit dengan dua koma ini nyebutnya adalah apositif atau informasi tambahan saja. Ya, jadi kalau dihapus nggak apa-apa.
Oke, terus, berarti jawabannya kelihatan ya? Jawabannya adalah yang delta, betul. Karena satu-satunya di pilihan ganda yang punya koma itu cuma delta, teman-teman. Oke, jadi nanti kalau dibaca, the fastest dog, the greyhound, can achieve speeds up to 36 miles per hour. Jadi jenis anjing tercepat atau namanya adalah greyhound itu dapat mencapai kecepatan hingga 36 mil per jam. Seperti itu. Nah, itu yang kedua ya. Jadi informasi kedua, subjek predikat nggak boleh dipisah dengan satu koma. Kalau dua boleh. Nah, nanti informasi yang diapit dua koma di tengah kalimat itu namanya apositif. Pokoknya selama di dalam dua koma itu nggak ada subjek predikat, itu dihapus nggak apa-apa, teman-teman. Ya. Kemudian contoh berikutnya untuk pola kalimat pertanyaan adjektif ini. Nah, biasanya menanyakan tentang, nah yang jadi saya tadi ketinggalan, ada yang ketinggalan teman-teman. Jadi gini, caranya sama, cari predikat dulu. Kalau kita tarik dari depan ke belakang itu ada is ya. Subjeknya ada di depan sendiri itu the Wilmington Oil Field. Oke, nah in Long Beach, California ini apositif. Jadi kalau kita hapus nggak apa-apa. Alright. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, nggak ada juga conjunction, artinya kalimat sudah lengkap. Nah, kalau teman-teman lihat di setelahnya kata is itu ada penanda jumlah yang ketemu sama of. Nah, penanda jumlah itu contohnya ada one, contohnya ada all, contohnya ada many, contohnya ada some, contohnya ada most, dan masih banyak lagi. Intinya ada penanda jumlah. Kalau nanti nabrak of, teman-teman, itu nggak bisa langsung diikuti kata benda. Oke, tapi harus ada determiner the atau teman-temannya the. Misalnya an, tapi nggak bisa ya kalau one of an itu nggak bisa, one of all nggak bisa. The misalnya terus those, misalnya all, misalnya bisa. Pokoknya teman-temannya the, nggak bisa langsung ketemu kata benda. Nah di pilihan ganda, kata benda yang pakai kata the itu cuma satu, yaitu yang bravo. Nah ya sudah berarti jawabannya bravo gitu aja teman-teman. Ya, jadi diingat-ingat ketika teman-teman menemukan ada penanda jumlah, kalau mau dikasih off nggak apa-apa sebenarnya, tapi nggak bisa langsung off diikuti kata benda ya. Harus ada the atau teman-temannya the dulu. Seperti itu. Oke. Jadi jawabannya yang bravo nanti kalau dibaca, the Wilmington oil field in Long Beach, California is one of the most productive oil fields in the continental United States. Kalau diartikan ladang minyak Wilmington di Long Beach, California is one of the most productive oil fields in the continental United States. Kalau diartikan kurang lebih, ladang minyak Wilmington di Long Beach, California merupakan salah satu dari ladang minyak yang paling produktif di daratan Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, dan pola contoh terakhir, teman-teman, untuk adjektif ini adalah masalah urutan. Oke, jadi diingat-ingat teman-teman, adjektif 3 jenis tadi itu sudah saya urutkan. Jadi yang pertama harus determiner dulu, yang kedua adalah deskriptif, yang ketiga kalau ada itu dikasih non-adjunct, ya non-adjunct ini paling dekat sama kata benda yang dijelaskan. Nah, nanti kata benda ya di sininya, di akhir. Oke. Nah, caranya sama sebenarnya, cari predikat dulu, di situ ada results. Oke, kita pastikan sentencingnya lengkap. Di situ a federal type itu subjeknya ya. Nah, kalimat sudah nggak ada masalah. Nah, tapi kalau kita lihat di sebelum titik-titik itu ada preposisi in. Nah, ini sebenarnya materi kita besok, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, saya kasih bocoran. Preposisi itu setelahnya harus ada kata bendanya. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat setelahnya kalau kita lihat di pilihan ABCD nggak ada pilihan ganda yang kata benda doang nggak ada. Jadi di situ panjang-panjang ya. Jadi kalau kata benda itu hanya bisa dijelaskan oleh kata sifat sebelumnya. Jadi carikan adjektif dulu plus noun. Oke, saya ulang lagi, adjektif dulu baru noun. Cari urutan di pilihan ganda yang seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, kalau kita lihat ABCD yang alfa itu ada e. E itu miliknya determiner tadi ya, yaitu yang artikel. Vertikal itu adalah punyanya ini bentuk ya, vertikal itu punyanya deskriptif. Kemudian power itu adalah noun adjunct, artinya kekuatan atau kekuasaan. Distribution itu kata benda yang dijelaskan. Itu adalah artinya penyaluran. Oke, nah berarti jawabannya adalah yang alfa. Nah, kalau yang bravo salahnya karena di situ ada predikat lagi.
Sedangkan di soal nggak ada conjunction, di pilihan Bravo nggak ada conjunction, tidak bisa kita masukkan predikat lagi. Ya, kalau yang Charlie, yang saya bilang tadi teman-teman, setelahnya in itu atau preposisi yang lain ya, entah in atau preposisi yang lain, itu harus ada kata benda setelahnya, baru bisa dikasih titik. Sedangkan di situ vertically itu keterangan. Pokoknya kalau teman-teman menemukan ada kata yang akhirnya ali-ali seperti ini, itu keterangan teman-teman. Oke. Kemudian distributed ada ed-ed-nya itu kalau nggak verb 3 ya verb 2, tapi dia verb 3 di sini karena nggak ada objek setelahnya. Nah, nggak ada kata bendanya teman-teman, nggak bisa. Sedangkan di sebelum titik-titik ada in itu preposisi, itu selalu butuh kata benda. Besok kita bahas tentang preposisi. Ya. Kemudian yang terakhir yang delta itu ada predikat lagi tapi nggak ada conjunction, nggak bisa teman-teman. Ya sudah jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, a federal type of government results in a vertical power distribution. Kalau diartikan, jenis pemerintahan federal berdampak pada sebuah penyaluran kekuasaan vertikal. Seperti itu. Kenapa nggak D Kak jawabannya? Karena yang delta itu ada predikat lagi, Miss. Oke, yaitu is. Nggak boleh ya di kalimat itu ada dua predikat, sedangkan nggak ada conjunction sama sekali. Di soal nggak ada conjunction, pilihan delta juga nggak punya conjunction. Nanti jadi pemborosan subjek predikat. Ya. Kemudian ali keterangannya. Ya, kalau ada kata yang berakhiran dengan ali-ali, teman-teman. Misalnya vertically, logically, apalagi misalkan gradually, usually, itu adalah keterangan. Seperti itu. Kalau subjek satu, verbnya harus satu atau bisa beberapa, Mister. Nah, gini teman-teman. Sebenarnya kalimat itu urutannya SPOK, ya. Ini semuanya harus ada satu, kecuali K. Keterangan itu di kalimat ada berapapun nggak masalah. Syaratnya harus beda jenis. Keterangan waktu, keterangan cara, keterangan tempat. Karena keterangan itu ada banyak banget teman-teman jenisnya. Oke. Nah tapi kalau misalkan mau SPOK aja, subjek, predikat, objek, keterangan, semuanya masing-masing harus satu. Kalau misalnya teman-teman mau ada dua, misalnya subjeknya ada dua, predikatnya cuma satu, itu nggak apa-apa. Tapi ada syaratnya. Di sini harus ada fanboys. Materi teman-teman hari kedua. Ya, jadi itu conjunction, tapi yang hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama. Seperti itu. Nah, untuk hari kedua dulu, hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga dulu, teman-teman belajar sama sama Mr. Chandra ya. So, ya saya nggak tahu bagaimana ya, maksudnya bagaimana cara mengajar beliau, tapi setidaknya sambil kita review. Jadi di kalimat itu boleh ada lebih dari satu bagian kalimat, syaratnya harus ada conjunction, minimal conjunction fanboys teman-teman. Seperti itu. Tapi di delta itu nggak ada fanboys ya, di soal juga nggak ada fanboys. Seperti itu. Gimana? Dapat nggak maksud saya, Miss? Atau ke contoh nih, misalnya saya di subjek ada dua, ada saya dan Wawan misalnya. Saya Wawan suka nanas misalnya. Suka nanas. Contoh teman-teman. Nah itu kan ada dua subjek, saya Wawan. Ini nggak bisa, ada dua subjek ini doang nggak bisa. Itu harus dihubungkan dengan fanboys. Misalnya saya pakai N. Nah saya dan Wawan suka nanas. Titik. Nah itu baru bisa. Subjeknya ada dua, tapi ada conjunction fanboys. Tapi fanboys di sini bukan yang menghubungkan dua subjek dua predikat ya. Itu keunikan fanboys teman-teman. Seperti itu. Gimana Miss, dapat nggak maksud saya? Oke, dapat ya. Nanti sambil mungkin Dapat, Mister. alright. Nanti kalau teman-teman ada waktu bisa sambil mereview materi dari video yang sudah saya kirim ke teman-teman yang di link itu ya. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita ke contoh soal buat teman-teman, latihan soal buat teman-teman, silakan. Nggak ada ya? Atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ditanyakan. Tapi sekarang mari kita coba praktekkan teori yang sudah teman-teman pelajari tadi ke praktek soal. Oke?
Nah, di sini ada satu soal, jangan takut benar ya teman-teman karena kita belajar. Seperti biasa waktunya teman-teman 30 detik, dicoba dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban Alfa, ada juga Charlie. Oke, antara Alfa atau Charlie, mari kita cek bersama. Seperti biasa, teman-teman harus cek dulu sentencing. Ya, yang paling penting itu adalah bagian sentencing. Jadi tahap pertama dari chapter 1, 2, 3 itu urut, teman-teman. Cari predikat dulu, di situ ada is. Subjeknya adalah Race. Kemudian, nah nggak ada predikat lagi, nggak ada juga conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya sentencing nggak ada masalah. Kalimat sudah lengkap. Oke, nah masalahnya berarti bukan di sentencing tapi bukan di sentencing ya teman-teman, tapi di phrasing. Kita lihat titik-titik itu berada di mana. Oke, di situ titik-titik itu letaknya di sebelumnya kata benda di subjek, kata bendanya Race. Nah, eh, kelas kata yang bisa jatuh di sebelumnya kata benda, entah itu di subjek, entah itu di objek, itu adalah kata sifat. Jadi di sini kita butuh adjektif, ya. Nah, di pilihan ganda A, B, C, D yang kata sifat aja, itu cuma satu, teman-teman. Yaitu yang alfa. Nah, berarti jawabannya yang alfa ya. Kalau yang bravo itu salahnya, di soal nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, kita nggak boleh memasukkan subjek predikat lagi. Jadi pemborosan ya. Kalau yang Charlie ada conjunction, conjunction kita nggak bisa masukkan kalau subjeknya cuma satu, predikat juga cuma satu. Oke. Kalau yang delta itu ada predikat lagi, nggak ada conjunction, ini pemborosan predikat teman-teman. Nah, berarti jawabannya yang alfa. Nanti kalau dibaca, a race is a wheel or bar able to move in only one direction. Kalau diartikan, sebuah kunci pas merupakan sejenis roda atau batang yang mampu bergerak hanya di satu arah saja. Seperti itu. Kita coba lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. You have 30 seconds. Time's yours. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Ada 14 jawaban. Bravo, 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 bravo. Dan saya lihat semuanya menjawab bravo. Mari kita cek bersama. Cari predikat dulu. Di situ ada kata magnified. Artinya memperbesar. Subjeknya adalah telescopes. Ya. Sudah nggak ada predikat lagi. Nggak ada juga conjunction. Artinya kalimat nggak ada masalah. Ya. Nah, titik-titik berada di sebelum kata benda. Itu tempatnya kata sifat. Cari A, B, C, D yang kata sifat aja. Kalau yang alpha itu ada kata hubung that, kita nggak bisa masukkan kata hubung atau conjunction ketika subjek predikat cuma satu ya. Kalau yang bravo, the itu kata sifat. Kemungkinan bravo bisa, kita tahan dulu. Nah, kalau yang Charlie itu ada subjek predikat lagi. We don't need any more subject and predicate, right? Because there's no conjunction in the question, right? Jadi Charlie nggak bisa, teman-teman. Nah, yang delta ini jawaban bonus. Maksudnya gini, kalau teman-teman menemukan ada titik-titik di paling depan soal, kemudian di pilihan ganda itu diawali oleh keluarga conjunction fanboys, fix itu jangan dipilih. Jadi anggap itu bonus, jadi tinggal 3, apa namanya, pilihannya teman-teman. Kenapa? Karena conjunction fanboys itu tidak boleh muncul di awal kalimat untuk di soal structure TOEFL. Oke, jadi jawabannya adalah yang bravo. Oke, nah nanti kalau dibaca the telescopes of the 1900s
sorry, 1600 maksud saya. 1600s magnified objects 33 times of their original size. Kalau diartikan, teleskop dari tahun 1600 memperbesar benda-benda 33 kali ukuran asli mereka. Right, kita lanjut ke nomor berikutnya. Silakan. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, thumbs up. Alright, ada jawaban alpha dan semuanya teman-teman jawab alpha. Mari kita cek ya. Cari predikat dulu, di situ ada is also known, auxiliary verb itu sebagai predikat, subjeknya adalah state. Kemudian ada conjunction because, subjeknya adalah Yoming women. Kemudian ada predikat were. Nah, kalimat sudah lengkap, subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nah, berarti masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Kita cek ABCD. Yang alpha ada kata sifat, kemungkinan bisa ya, karena tempatnya di sebelum kata benda. Kalau yang bravo ada predikat lagi, sedangkan conjunction-nya cuma satu. Predikatnya harusnya cuma dua. Nah, di sini ada dua predikat ya. Predikat pertama adalah is also known. Predikat kedua adalah were. Nah, kita nggak butuh predikat lagi. Karena nanti kita akan butuh conjunction lagi. Oke, berarti bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, nah ini ada conjunction lagi, tapi nggak ada predikat lagi, nggak bisa. Kalau yang delta, nah as itu kelas katanya ada dua, teman-teman. Yang pertama, as itu bisa artinya ketika, dia conjunction. Nah, tapi kita nggak butuh conjunction lagi ya. Nanti kita akan butuh subjek predikat lagi. Nah, as itu juga bisa jadi preposisi. Nah, fungsinya preposisi itu merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Nah, kalau state ini kita rubah jadi keterangan, nanti malah kita akan kehilangan satu subjek. Jadi malah salah nanti. Oke, jadi delta nggak bisa, teman-teman. Jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, the state of Yoming is also known as the equality state because Yoming women were the first in the nation to vote. Jadi negara bagian Yoming juga dikenal sebagai negara kesetaraan karena wanita-wanita Yoming merupakan yang pertama kali di bangsa tersebut untuk melakukan pemilu atau mengikuti pemilihan umum. Seperti itu. Alright, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. You have 30 seconds starting from now. Time's yours. Silahkan teman-teman. Oke, thumbs up. Baik, ada jawaban alpha, alpha, dan juga bravo. Oke, antara alpha atau bravo. Kita cek bersama. Cari predikat dulu, di situ ada verb 2, yaitu began. Kemudian subjeknya adalah adult education, kata bendanya di education-nya ya. Kemudian ada conjunction although sebelumnya, teman-teman. Itu artinya meskipun gitu ya. Nah, berarti ada CSP, kita butuh SP lagi. Setelah koma itu ada kata benda growth. Predikatnya adalah has occurred. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Ya, conjunction subjek predikat, koma subjek predikat. Nah, nggak ada masalah dengan sentencing. Kita cek ABCD. Sorry, kita lihat dulu titik-titik di mana. Titik-titik itu tempatnya di sebelum kata benda growth di subjek. Nah, berarti ini tempatnya kata sifat atau adjektif, teman-teman. Oke, kita cek ABCD. Yang alpha di situ ada its. Oke, itu kata sifat. Kalau kita masukkan di sini nggak ada masalah. Kita tahan dulu yang alpha. Kalau yang bravo itu ada kata ganti it yang saya bilang tadi, teman-teman. Kita nggak bisa memasukkan kata ganti di subjek ketika subjeknya sudah ada kata bendanya. Sama kayak Wawan dia tadi. Wawan dia adalah teman baik saya. Itu nggak enak didengar. Lebih enak Wawan adalah teman baik saya. Seperti itu. Apalagi yang bravo ini ada conjunction lagi, teman-teman. Yaitu so. Di soal sudah ada conjunction yaitu although. Bravo nggak bisa ya.
Kalau yang Charlie di situ sama kayak yang Bravo ada conjunction lagi. Oke. Nah, kalau yang delta itu ada subjek, ada predikat lagi tapi nggak ada conjunction. Delta nggak bisa. Nah, berarti jawabannya yang alpha nanti kalau dibaca, although adult education in the United States began in colonial times, its chief growth has occurred since the 1920s. Kalau diartikan, meskipun pendidikan bagi orang dewasa di Amerika Serikat berawal eh, berawal di masa-masa kolonial atau masa-masa penjajahan gitu ya. Pertumbuhan pokoknya atau pertumbuhan utamanya itu telah terjadi sejak tahun 1920-an. Seperti itu. Bedanya yang A dan D apa Mister? Bukannya it's itu singkatan dari it is. Nah, hati-hati teman-teman. Ini beda ya. It's sama it's. Ini beda. Oke. Nah, kalau teman-teman ini kan masalah vocab sebenarnya. Kalau teman-teman penasaran, itu sebenarnya bisa kita intip di kamus. Seperti biasa, kita lari ke kamus ya. Sebentar, saya pindah layarnya dulu ke kamus. Tolong saya dikasih tahu kalau layar teman-teman sudah pindah ke kamus ya. Sudah, Mister. Oke, thank you Miss. Jadi yang pertama kita cari dulu yang it's yang nggak ada tanda petiknya. Jadi yang gabung. Kita cari teman-teman. Nah, it's itu kelas katanya cuma satu, yaitu dia determiner. Determiner itu adjektif. Lebih tepatnya adalah posesif. Posesif itu kepemilikan, menunjukkan punya siapa bendanya. Oke, dan dia harus ada benda setelahnya. Contohnya, Salzburg is famous for its beautiful buildings. Kata bendanya adalah buildingsnya. Yang di bawah itu, the hotel has its own pool. Nah, its itu kata bendanya poolnya, itu kolam renang. Seperti itu. Oke, jadi nah terus di bawah itu dijelaskan tuh. Do not confuse with its yang ada tanda petiknya. Ini bisa kita nggak bisa teman, tapi kita bisa cek biasanya di sini. It tanda petik S. Nah ini, its yang ada tanda petik S itu adalah the short form atau bentuk singkat dari it is. Nah beda ya, jadi kalau misalkan ada tanda petiknya, itu adalah it is tapi disingkat. Dan teman-teman tidak akan menemukan ini di soal structure TOEFL. Kenapa? Karena tidak boleh ada yang disingkat untuk penulisan baku, teman-teman. Ini tips juga untuk teman-teman yang mungkin nanti mau belajar IELTS atau ngambil tes IELTS. Di tes IELTS itu ada tes writing atau nulis, teman-teman. Dilarang menyingkat, ya, dilarang mengkontras. Kalau it is ya ditulis it sama is, jangan it's disingkat. Oke, kenapa? Karena penulisan baku itu nggak boleh ada yang disingkat. Misalkan I do not, jangan I don't. Tapi itu untuk untuk writing atau menulis. Sama di soal structure TOEFL karena itu berupa tulisan dan akademik ya, materinya atau bahan apa namanya? Bahan pembicaraannya itu adalah akademik. Nah, maka itu nggak boleh ada yang disingkat. Makanya teman-teman nggak akan pernah menemukan ini di soal structure TOEFL. Seperti itu. Tapi kalau yang it's, yang ini, nih ya, yang barusan tadi, yang kepemilikan tadi, teman-teman akan sering ketemu sama itu. Kayak gitu. Gimana Miss dapat ya? Jadi it's yang ada tanda petik S-nya itu adalah it is, subjek predikat itu. Tapi kalau it's yang nggak ada tanda petiknya itu satu kata. Itu kata sifat. Gimana Miss dapat maksud saya? Berarti yang pilihan Oke, kita lihat ke yang pilihan alfa ya. Yang saya bilang tadi ya, teman-teman. Teman-teman nggak akan pernah menemukan ada pilihan singkatan itu nggak ada, ya. Nah, jadi yang saya bilang tadi ya, jadi gini, saya ulangi lagi. It yang ada tanda petik S-nya, Miss, itu adalah singkatan dari it is. Oke, dapat ya dari sini ya. Nah, tapi kalau nggak ada tanda petiknya, misalnya gini, it's, ini bukan singkatan. Nah, kalau yang alpha itu singkatan sama dari it has. Bukan, karena nggak ada tanda petiknya. Itu bukan singkatan. Ini satu kata. Kayak gitu. Saya ulangi lagi teman-teman, di soal structure teman-teman tidak akan pernah menemukan ada singkatan. Karena nggak boleh di writing itu, nggak boleh ada yang disingkat teman-teman. Makanya saya bilang tadi kalau teman-teman menemukan tanda petik S di soal structure TOEFL itu bukan singkatan, itu kepemilikan teman-teman.
Misalnya Philadelphia's apa, museum misalkan. Museumnya Philadelphia, seperti itu. Ya, jadi itu, dan teman-teman tidak akan pernah menemukan ini, yang disingkat itu nggak akan pernah, nggak boleh ada yang disingkat. Oke, gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Silakan dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, ada jawaban Bravo, Bravo, dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab Bravo. Ada juga Delta. Oke, kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada verb 1 yaitu at, itu predikat ya. Subjeknya adalah angles, artinya sudut. Oke, ini bukan angels ya teman-teman, tapi angles. Kalau tulisannya angle itu angles, tapi kalau angel itu malaikat. Beda. Nah, di sini sudah ada subjek, sudah ada predikat, artinya kalimat gak ada masalah, sudah lengkap ya. Berarti di situ masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing, kita cek satu-satu. Yang alpha nggak bisa karena ada kata hubung. Ya, kata hubung itu syaratnya bisa dimasukkan ketika subjek predikatnya lebih dari satu. Alpha nggak bisa, kalau yang Bravo di situ ada kata sifat the three. Kemungkinan Bravo bisa, teman-teman. Oke. Nah, kalau yang Charlie three of, nah ada yang tahu. Sebenarnya three of itu juga quantifier atau penanda kuantitas atau jumlah. Tapi yang Charlie ini nggak bisa, teman-teman. Nah, mungkin saya balikan ke teman-teman dulu sebelum saya menjelaskan. Ada yang tahu kenapa yang nomor tiga, sorry, yang Charlie ini kok salah? Bukan masalah double off-nya, Miss. Ada off lebih dari satu itu nggak apa-apa, teman-teman. Asalkan setelahnya masih ingat tadi kalau penanda jumlah itu misalnya saya bisa bilang one cat, satu kucing, one cat. Nah, pakai one off itu nggak apa-apa. One off itu nggak apa-apa. Tapi ada syaratnya. Syaratnya tadi harus bukan jamak juga, teman-teman. Oke, bukan jamak juga. Jika C benar harusnya at-nya ditambah S ya. Bukan, Miss, karena subjeknya di angles. Angles itu jamak. Kalau di subjek sudah ada S-nya, teman-teman, maka predikat jangan dikasih S. Oke, kebalikannya. Kalau subjeknya tunggal, berarti nggak ada S-nya ya. Nah, yang ditambah S adalah kata kerjanya. Seperti itu. Jadi bukan karena itunya, teman-teman. Jadi gini, penanda saya ulangi ya. Jadi penanda jumlah, misalnya ada all, misalnya ada most. Nah, di sini ada yang menjawab tuh. Setelah of itu tidak boleh langsung kata benda. That's right. Jadi kalau teman-teman menemukan ada penada jumlah, misalnya all, most, ada many, ada few, misalnya ya. Mohon maaf tulisan saya kalibri, teman-teman nggak bisa Times New Roman ya. Almost, many, few, kemudian contoh lagi yang terakhir misalnya adalah much misalnya. Itu setelahnya kalau mau ditambahkan of, teman-teman, ini nggak boleh langsung diikuti kata benda, nggak bisa. Nah, tapi harus ada apanya dulu tadi, teman-teman. Masih ingat ya? Sebelumnya kata benda itu harus ada apanya? Ya, that's right. Harus ada the atau teman-temannya the, teman-teman. Ya, jadi the misalnya atau kepemilikan misalnya our itu nggak apa-apa. Atau misalnya pakai those itu penanda apa? Penunjuk seperti itu. Ya, jadi harus ada the atau teman-temannya the, baru diikuti kata benda. Sedangkan kalau kita lihat di setelah titik-titik itu nggak ada the-nya atau teman-temannya the, dia langsung nabrak kata benda angles, teman-teman. Yang mana nggak bisa pakai of berarti ya. Oke, Charlie gugur, teman-teman. Delta juga nggak bisa karena di situ ada double predikat. Oke, jadi jawabannya adalah yang Bravo. Nah, nanti kalau dibaca,
The three angles of any triangle always add up to 180 degrees. Kalau diartikan, ketiga sudut dari segitiga apapun selalu berjumlah hingga atau paling banyak 180 derajat. Seperti itu. Oke, dapat ya. Jadi penanda jumlah itu boleh diikuti kata benda langsung, nanti kata bendanya harus ngikut. Nah, atau dia ditambahkan of itu juga boleh setelahnya. Tapi syaratnya bendanya itu nggak boleh langsung ketemu of. Harus ada the atau teman-temannya the. Nah, kecuali kalau setelahnya of itu bukan kata benda baru bisa, misalnya us. Itu bisa, teman-teman. Ya, many of us, misalnya some of us, misalnya few of us, all of us itu bisa karena us itu kata ganti, nggak bisa kita tambahkan the. Misalnya all of the us itu nggak bisa, teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi kalau kata benda, dia kan kata benda di situ. Nah, itu nggak bisa langsung ketemu of. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba lagi ya. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, thumbs up. Dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab delta. Mari kita cek bersama. Cari predikat dulu, di situ ada are called. Subjeknya adalah depressions. Ya. Nggak ada conjunction, nggak ada predikat lagi, artinya kalimat sudah lengkap. Nggak ada masalah dengan sentencing. Titik-titik berada di sebelum kata bendanya di subjek, yaitu depressions. Artinya itu tempatnya kata sifat, teman-teman. Kita cek satu-satu. Yang alpha ada predikat lagi, nggak bisa ya. Double predikat, pemborosan. Yang Bravo ada conjunction tapi nggak ada subjek predikat lagi. Kalau yang Charlie, nah yang saya bilang tadi, kalau ada titik-titik di paling depan soal, di pilihan ganda itu ada pilihan yang diawali oleh conjunction fanboys fix, itu jangan dipilih. Pasti salah nanti teman-teman. Ya, jawabannya adalah yang delta, itu ada the kata sifat dari keluarganya determiner. Yang kedua adalah deep, itu dari keluarganya deskriptif. Itu miliknya size, ya ukuran seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca, the deep depressions in the ocean floor are called trenches. Jadi, cekungan-cekungan yang dalam di dasar laut itu disebut palung. Seperti itu. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, tadi seconds over, ada jawaban delta, 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 dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab delta. Ada juga jawaban Charlie. Kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa cari predikat dulu. Di situ ada kata dates, teman-teman. Nah, hati-hati, dates di sini bukan kata benda ya. Karena dates itu bisa jadi kata benda, teman-teman. Artinya tanggal, artinya adalah kurma, juga bisa. Kurma itu bahasa Inggrisnya date. Date juga bisa artinya kencan yang kata benda ya. Nah, dates di sini tapi dia adalah kata kerja, artinya adalah berawal atau berasal. Seperti itu. Nah, ini sudah ada predikat, subjeknya adalah map, artinya peta. Kemudian nggak ada conjunction, nggak ada predikat lagi, artinya kalimat sudah lengkap. Titik-titik berada di sebelum kata benda di subjek ya, itu tempatnya kata sifat. Kita cek ABCD. Yang alpha di situ ada known to be the oldest. Nah, kalau ada verb 3, dia agak panjang seperti ini kita balik ke materi hari keempat mengenai inversi, teman-teman. Kalau teman-teman masih ingat, ada verb 3 yang dia agak panjang dan dia pindah sebelumnya subjek tanpa ada koma setelahnya, itu nanti akan menjadi penanda inversi nomor 5. Ya, participle. Nah, sedangkan kalau kita lihat subjek predikatnya urut, nggak dibalik, nggak diinversi. Artinya kita nggak bisa masukkan penanda inversi di situ.
Nah, kalau yang Bravo di situ ada conjunction nggak bisa ya, sedangkan subjek predikat cuma satu. Kalau yang Charlie, nah di situ ada subjek lagi, ada predikat lagi, tapi nggak ada conjunction, nggak bisa teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang delta itu ada kata sifat determiner the, kemudian ada miliknya deskriptif itu menunjukkan umur ya, oldest. Kemudian verb 3 itu participle yaitu noun. Nah, nanti kalau dibaca the oldest known map dates back to about 3000 BC. Kalau diartikan peta tertua yang pernah diketahui itu berasal kira-kira sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Seperti itu. Kita coba lagi ke nomor berikutnya. Oke, ternyata sudah habis, teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita before we dismiss the class, maybe any of you have any questions? Silahkan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Atau nanti ketika teman-teman mengerjakan latihan dari saya yang ada di Google Drive, oke, kemudian menemukan kesulitan apapun, silahkan japri saya. Oke, nanti akan saya bantu lewat WhatsApp. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, thank you so much for tonight guys. I'll see you again next time. Telah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good night everyone.